Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 2 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Nazori, SE, SH, MH. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yang mana masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi organisasi bisnis dan perusahaan. Sebelum kami memasuki pembelajaran yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Dito Aldino sebagai moderator pada kesempatan kali ini dengan NIM 1042000037. Saya Nurfadila dengan NIM 10420011. Saya Ariatul Alia dengan NIM 10420003. Saya Rizka Amelia dengan NIM 10420012. Saya Ilham dengan NIM 10420015. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 10420003. Selamat menyaksikan. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang terjun di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan yang standar serta kualitas produk mereka. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi yang menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pelanggan serta diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kepemilikannya. Motivasi utama dalam sebuah organisasi bisnis adalah laba atau keuntungan. Laba didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah penghasilan dengan biayanya, atau sering disebut dalam bahasa ekonomi yaitu cost yang dikeluarkan. Untuk lebih memahami mengenai organisasi bisnis, maka akan diberikan penjelasan mengenai komponen-komponen apa saja yang terlibat dalam suatu bisnis organisasi tersebut. Yang pertama adalah pasar. Pasar merupakan konsumen atau pemakai yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. 2. Perusahaan. Perusahaan menyangkut elemen-elemen internal perusahaan, diantaranya fungsional perusahaan dan tingkatan manajemen. Dari sisi fungsional misalnya, fungsi SDM, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan kondisi-kondisi yang berada di luar keorganisasian atau perusahaan yang bersifat tidak dapat dikendalikan. Dan yang keempat, konsep perubahan. Konsep perubahan adalah konsep yang selalu ada di dunia ini, karena selalu ada perubahan yang terjadi, apalagi dunia terus berjalan. Kategori bentuk bisnis, terdapat 2 bentuk bisnis di dalam industri, yaitu organisasi bisnis yang bergerak di bidang manufaktur dan di bidang jasa. Apabila sebuah organisasi berkecimpung dalam memproduksi barang yang tampak secara fisik, maka perusahaan tersebut termasuk dalam industri manufaktur. Sedangkan perusahaan yang terlibat dalam produksi yang bukanlah konstruksi fisik, maka perusahaan tersebut tergolong dalam industri jasa. Ada 4 bentuk kategori jasa, yaitu pertama, tidak terlihat, di mana hasil produksi tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan disimpan. Kedua, keberagaman, di mana output dan jasa berbeda-beda tergantung dari pemakaiannya. Ketiga, simultanitas, produksi dan konsumsi. Biasanya dalam manufaktur produk dibuat lalu dijual, sedangkan untuk industri jasanya terdahulu dijual kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Keempat, kerentanan, di mana jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali atau dikembalikan. Jika ditanya siapakah pelaksana organisasi, maka jawabannya ialah untuk mengetahui siapa organisasi bisnis. Maka pembahasannya mengacu pada bentuk badan usahanya. Hal ini sangat penting mengingat sebuah organisasi bisnis berjalan di dalam koridor peraturan-peraturan yang berlaku. Bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak, pengelola memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di lain pihak juga bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, firma. Firma merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap perusahaan ke pihak lain. Bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi, jika salah satu anggota keluar dari firma, maka secara otomatis firma tersebut bubar. 3.
perseroan komanditer, suatu persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam CV ini ada dua macam, yaitu sekutu komplementer di mana orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan. Sekutu komanditer merupakan orang-orang yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab secara terbatas kepada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari mendirikan dan memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang yang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan. Makin banyak saham yang dimiliki, makin besar pula andil dalam kedudukan di perusahaan. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. Yang kelima, perusahaan negara atau PN. Perusahaan negara adalah jenis organisasi yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara, ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, perusahaan pemerintahan yang lain. Bentuk perusahaan pemerintahan yang lain ini Indonesia diantaranya adalah persero, perusahaan umum atau perum, perusahaan jawatan atau berjan, dan perusahaan daerah atau PD, di mana jenis perusahaan perseo dan PD adalah untuk mencari keuntungan bagi negara, namun perum dan perjan tidak semata-mata mencari keuntungan finansial. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Jenis organisasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota berdasarkan persamaan. Organisasi bisnis dan lingkungannya. Sistem organisasi bisnis. Pakar manajemen Chester Barnard bahwa suatu organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terbuka, di mana organisasi mengalami interaksi yang dinamis dengan lingkungannya. Apabila organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka, maka sebuah organisasi bisnis akan menerima input mencakup bahan mentah, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan informasi. Proses transformasi itulah yang mengubah masukan-masukan ini menjadi produk jadi atau jasa melalui kegiatan kerja yang dilakukan oleh karyawan melalui kegiatan manajemen serta metode operasi yang dilakukan. Keluaran atau output merupakan hasil yang mencakup jasa atau produk yang siap dikonsumsi berupa laba atau keuntungan perusahaan, informasi, dan hasil yang manusiawi seperti tingkat kepuasan kerja karyawan dan produktivitas. Selain itu, keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya atau pada kelompok atau lembaga lain yang menjadi tempat bergantung. Pihak lingkungan ini boleh jadi pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Sumber daya organisasi ada 5 komponen yang menjadi sumber daya dalam suatu organisasi, yaitu manusia, material, mesin, termasuk fasilitas dan energi, uang, dan informasi. Tujuan dari sebuah organisasi adalah bagaimana menggunakan sumber daya ini dengan cara yang paling efektif dan efisien. 4 sumber daya yang pertama disebut sebagai sumber daya fisik, dalam arti memiliki wujud fisik, sedangkan sumber daya informasi merupakan sumber daya konseptual yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya fisik dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkungan organisasi pada dasarnya terdapat 8 elemen lingkungan yang memberikan pengaruh kepada organisasi atau perusahaan. Yang pertama, pemasok, menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pelanggan, merupakan para pemakai produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga, serikat pekerja, adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Yang keempat, masyarakat keuangan, terjadi dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan, misalnya bank atau lembaga peminjam lainnya. Yang
pemegang saham merupakan orang-orang yang menanamkan modal pada perusahaan dan mewakili tingkatan manajemen tertinggi. Yang keenam, pesaing, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Yang ketujuh, pemerintah, baik tingkat daerah, pusat maupun internasional. Yang ke-8, masyarakat global, merupakan wilayah geografis tempat perusahaan atau organisasi melaksanakan tanggung jawabnya dengan senantiasa memperhatikan lingkungan alam, menyediakan produk dan jasa yang mampu meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.